Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5B. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, alat gerak hewan, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Disimak baik-baik ya penjelasan dari Ibu agar kalian mudah paham dan mengerti materi yang disampaikan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah Edo yang sedang bermain ke peternakan kelinci milik Pak Rudi. Edo sangat menyukai kelinci. Sekarang ini Edo akan memberi makan kelinci-kelinci milik Pak Rudi. Namun sebelumnya Edo memperhatikan beberapa kelinci yang sedang bergerak. Kira-kira mengapa ya kelinci bisa bergerak? Kemudian, kelinci bergerak menggunakan apa ya? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini agar kalian mengetahui mengapa kelinci itu bisa bergerak dan kelinci itu bergeraknya menggunakan apa ya? Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, berarti kelinci dapat bergerak karena kelinci itu merupakan makhluk hidup, dan salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Kelinci dapat bergerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya karena kelinci menggunakan kakinya untuk bergerak. Maka, alat gerak dari kelinci adalah kaki. Nah, sekarang kita akan membahas alat gerak pada hewan dan manusia. Alat gerak pada hewan dan manusia terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang berwarna putih adalah tulang, sedangkan bagian yang berwarna merah ini disebut dengan otot ya. Coba mengapa otot disebut alat gerak aktif? Otot disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya otot tulang tidak dapat bergerak. Namun, kedua alat gerak ini bekerja sama saat hewan dan manusia akan melakukan gerakan. Jadi, otot dan tulang ini saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah gerakan ya. Nah, sekarang kita akan membahas alat gerak hewan. Alat gerak hewan ini terdiri dari macam-macam ya. Ada kaki, sayap, sirip, dan juga otot perut. Nah, keempat alat gerak ini selain digunakan untuk bergerak, juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga digunakan untuk berenang. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu alat gerak pada hewan. Alat gerak kaki pada hewan berfungsi untuk berjalan, melompat, memanjat, dan juga berlari. Contoh hewan yang memiliki alat gerak kaki adalah rusa, kucing, dan juga katak. Rusa menggunakan kaki untuk melompat dan juga untuk berjalan. Begitupun dengan kucing. Katak juga menggunakan kakinya untuk melompat. Coba kalian cari tahu lagi hewan apa yang bergerak menggunakan kaki. Alat gerak yang selanjutnya adalah sayap. Sayap berfungsi untuk terbang. Contoh hewan yang memiliki alat gerak sayap adalah burung, lebah, dan juga nyamuk. Alat gerak hewan yang selanjutnya yaitu sirip. Sirip berfungsi untuk berenang. Semua jenis ikan bergerak menggunakan sirip. Sirip mempermudah ikan untuk bergerak di dalam air. Dan yang terakhir adalah otot perut. Otot perut berfungsi untuk membantu hewan merayap dan juga melata. Contoh hewan yang bergerak menggunakan otot perut adalah ular, ulat, dan juga siput.
Nah, selain dari contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, masih banyak lagi hewan yang dapat bergerak menggunakan kaki, sayap, sirip, dan juga otot perut. Coba kalian perhatikan di sekeliling lingkungan rumah kalian, ada hewan apa saja yang menggunakan alat gerak seperti yang tadi telah disebutkan. Nah, tanpa adanya organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, coba kalian bayangkan, apabila seekor kelinci tidak memiliki kaki, apakah kelinci tersebut dapat bergerak? Tentu saja tidak ya. Maka, alat gerak itu sangat penting agar para makhluk hidup dapat bisa bergerak. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar kelinci dan juga ada siput. Kira-kira apa ya perbedaan alat gerak kedua hewan tersebut? Ya, kedua hewan tersebut memiliki alat gerak yang berbeda. Pada kelinci, alat geraknya adalah kaki, sedangkan pada siput, alat geraknya adalah menggunakan otot perut. Nah, sekarang kita akan membahas kelompok hewan. Kelompok hewan dibagi menjadi dua, yaitu ada vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Yang termasuk ke dalam golongan hewan vertebrata adalah kelompok ikan, amfibi, reptil, burung, dan juga mamalia. Nah, untuk golongan hewan invertebrata, contohnya adalah kelompok cacing, semua jenis serangga, dan juga hewan lunak. Namun, baik hewan vertebrata maupun invertebrata pada umumnya memiliki alat gerak yang serupa. Sebagai contoh, nih ada kucing dan juga semut. Alat gerak kucing sama dengan alat gerak semut. Mari kita buktikan. Kucing termasuk ke dalam golongan hewan vertebrata, sedangkan semut termasuk ke dalam golongan invertebrata. Namun keduanya memiliki alat gerak yang sama, yaitu menggunakan kaki. Nah, untuk contoh lainnya di sini ada burung dan juga kupu-kupu. Burung termasuk ke dalam hewan vertebrata dan kupu-kupu termasuk ke dalam golongan hewan invertebrata. Namun, kedua jenis hewan tersebut meskipun berbeda kelompok tetapi memiliki alat gerak yang sama, yaitu baik burung maupun kupu-kupu bergerak menggunakan sayap. Nah, berikut ini ada contoh hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Yang termasuk ke dalam hewan vertebrata di sini ada gorila, ada kucing, kelinci, kambing, lumba-lumba, iguana, ular, anjing, tikus, ikan, katak, penguin, dan juga burung ya. Contoh hewan invertebratanya yaitu ada laba-laba, ada capung, ada belalang, kupu-kupu, cacing, siput, kepiting, gurita, dan juga ada lobster. Nah, berikut ini ada perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata memiliki tulang belakang di dalam tubuhnya, sedangkan hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang dalam tubuhnya. Lalu, hewan vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, dan juga kaki. Sedangkan hewan invertebrata memiliki susunan tubuh yang sederhana. Lalu, hewan vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan, sedangkan alat pencernaan pada hewan invertebrata masih sederhana.
Contoh hewan yang masuk ke dalam golongan hewan vertebrata adalah kelompok ikan, amfibi, reptil, burung, dan juga mamalia. Sedangkan hewan yang masuk ke dalam golongan hewan invertebrata adalah kelompok cacing, serangga, dan juga hewan lunak. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambar kelelawar. Kelelawar termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata dan ini adalah kerangkanya. Kemudian ini ada gambar lalat. Lalat termasuk ke dalam golongan hewan invertebrata dan ini adalah kerangka lalat. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaan dari kedua hewan tersebut ya. Kelelawar termasuk ke dalam kelompok hewan vertebrata. Maka dari itu, kelelawar memiliki tulang belakang. Nih, Ibu tunjukkan ya, yang mana tulang belakang itu. Nih, ini adalah tulang belakang pada kelelawar. Sedangkan pada lalat tidak memiliki tulang belakang pada tubuhnya karena lalat termasuk ke dalam kelompok hewan invertebrata. Nah, anak-anak, cukup sekian materi untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam tema 1, subtema 1. Semoga kalian dapat memahami semua yang Ibu jelaskan ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.